Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risma Mawarni dari kelas 18 MJC dengan NRP 1840100156. Di sini, saya dari kelompok 10 akan menjelaskan soal nomor 1. Soalnya yaitu, hitunglah peramalan penjualan PT XYZ pada tahun 2021 dengan informasi data penjualan tahun sebelumnya sebagai berikut. Di sini ada data dengan kolom tahun dan penjualan. Diawali dari tahun 2013 dengan penjualan 380, 2014 495, 2015 548, 2016 817, 2017 989, 2018 1153, 2019 1365, dan 2020 1600. Gunakanlah metode semi-average dan time series moment. Pertama, dengan menggunakan metode semi-average. Langkah awal yang harus dilakukan yaitu membuat tabel terlebih dahulu dengan kolom tahun, penjualan, semi-total, semi-average, dan X. Tahun dan penjualan ini diisi dengan data yang sudah ada di soal. Lalu, karena ini ada genap, jadi dibagi menjadi dua kelompok. Kelompok pertama yaitu tahun 2013, tahun 2014, tahun 2015, dan tahun 2016. Lalu kelompok 2 yaitu 2017, 2018, 2019, dan 2020. Untuk mencari nilai semi total yaitu penjualan dari tahun 2013, 2014, 2015, dan 2016 dijumlahkan sehingga mendapatkan senilai 2.240. Dan untuk kelompok 2-nya dijumlahkan penjualannya dari tahun 2017, 2018, 2019, dan 2020 sehingga mendapatkan 5.107. Dan untuk mendapatkan nilai dari semi average yaitu nilai semi total kelompok 1 dibagi dengan 4. Kenapa dibagi dengan 4? Karena satu kelompoknya itu ada 4. Jadi 2013, 2014, 2015, dan 2016. Jadi 2240 dibagi 4 sama dengan 560. Itu semi average dari kelompok 1. Dan semi average dari kelompok 2 yaitu 5107 dibagi 4 sama dengan 1276,5. Lalu untuk nilai X, karena satu kelompok ini terdiri dari 4 yaitu genap, maka X ini dimulai dari min 3. Jadi 2013 itu X-nya min 3, 2014 itu min 1, 2015 1, 2016 3, 2017 5, 2018 7, 2019 9, dan 2020 11. Setelah langkah 1 dikerjakan yaitu membuat tabel, lalu lanjut ke langkah 2 dengan mencari nilai A dan nilai B. A sama dengan rata-rata kelompok 1 yaitu senilai 560 dan B dengan rumus rata-rata kelompok 2 dikurangi rata-rata kelompok 1 dibagi N sehingga 1276,75 dikurangi 560 dibagi 4 sama dengan 179,1875. Maka nilai A dan B ini dimasukkan ke dalam rumus. Rumusnya yaitu Y sama dengan A ditambah BX. Dan untuk tahun 2021, X-nya ini sama dengan 13. Lalu masukkan sehingga menjadi Y sama dengan 560 ditambah 179,1875X. Lalu X-nya ini diganti menjadi 13, sehingga Y sama dengan 560 ditambah 179,1875 dikali 13. Sehingga mendapatkan nilai sebesar Y sama dengan 2889,4375 dibulatkan menjadi 2889. Jadi besaran penjualan pada tahun 2021 menggunakan metode semi average ini sebesar 2889 unit. Lalu yang kedua menggunakan metode time series moment.
Langkah pertama sama dengan yang sebelumnya, yaitu membuat tabel dengan kolom tahun, penjualan dalam kurung Y, lalu tahun dalam kurung X, lalu XY, dan yang terakhir X kuadrat. Di sini tahun dan penjualannya itu sama datanya seperti yang ada di soal. Lalu penjualan dari tahun 2013 sampai tahun 2020 dijumlahkan sehingga mendapatkan nilai sebesar 7.347, dan tahunnya ini dimulai dari 0 sehingga mendapatkan 2013 0, 2014 1, 2015 2, 2016 3, 2017 4, 2018 5, 2019 6, dan 2020 7. Sama seperti penjualan, tahun ini dijumlahkan sehingga mendapatkan nilai sebesar 28. Lalu kolom selanjutnya yaitu X dan Y. X dikali Y, X ini yaitu sama dengan tahun dan Y ini sama dengan penjualan. Maka tahun dikali penjualan, 0 dikali 380 sama dengan 0. Lalu 1 dikali 495 sama dengan 495. 2 dikali 5 48 sama dengan 1096, dan seterusnya sampai tahun 2020. Lalu sesudah mendapatkan nilai dari X, Y ini semuanya dijumlahkan dari tahun 2013 sampai tahun 2020 sehingga mendapatkan nilai sebesar 33.153. Lalu kolom selanjutnya yaitu X kuadrat. X ini sama dengan tahun, artinya tahun ini dipangkatkan sehingga menjadi 0 pangkat 2 sama dengan 0, 1 pangkat 2 sama dengan 1, 2 pangkat 2 sama dengan 4, 3 pangkat 2 sama dengan 9, dan seterusnya sampai tahun 2020. Sesudah itu kita jumlahkan lagi dan mendapatkan nilai sebesar 140. Setelah langkah 1 dilakukan, lalu kita ke langkah 2, yaitu dengan mencari nilai A dan nilai B. Di sini ada dua rumus. Yang pertama, sigma Y sama dengan A kali N ditambah B sigma X, sehingga menjadi 7.347 sama dengan 8A ditambah 28B. Dan rumus yang kedua yaitu sigma XY sama dengan A sigma X ditambah B sigma X kuadrat, sehingga menjadi 33.153 sama dengan 28A ditambah 140B. Untuk rumus yang pertama tadi itu menjadi persamaan yang pertama, dan rumus yang kedua menjadi persamaan kedua. Lalu persamaan pertama dan kedua ini dieliminasi. Nah, karena nilainya ini tidak ada yang sama antara persamaan 1 dan persamaan 2, maka saya akan menyamakannya untuk nilai B. Jadi untuk persamaan pertama saya kalikan dengan 5. Jadi 7.347 dikali 5, 8 dikali 5, dan 28 dikali 5, sehingga menjadi 36.735 sama dengan 40A ditambah 140B. Dan untuk yang persamaan kedua tidak dikalikan, jadi nilainya tetap. Lalu setelah itu dieliminasi. Nah, karena 140B ini nilainya sama, saya coret karena saya akan mencari nilai A-nya. Dan untuk itu 36.735 dikurangi 33.153 sehingga mendapatkan 3.582. Dan 40A dikurangi 28A sama dengan 12A. Dan nilai A-nya sebesar 298,5. Setelah mendapatkan nilai A, kita substitusikan ke persamaan pertama untuk mendapatkan nilai B, sehingga menjadi 7.347 sama dengan 8A ditambah 28B. 7.347 sama dengan 8 dikali 298,5 ditambah 28B. 7.347 sama dengan 2.388 ditambah 28B. Kita kelompokkan. Nah, yang 2.388 ini dipindah ruaskan, dikelompokkan
dengan 7.347, sehingga 28B sama dengan 7.347 dikurangi 2.388, sehingga B-nya senilai 177,11. Maka kita masukkan ke dalam rumus. Nilai A dan B itu dimasukkan ke dalam rumus. Rumusnya yaitu Y sama dengan A ditambah BX, dan untuk tahun 2021 X-nya ini sama dengan 8. Jadi Y sama dengan 298,5 ditambah 177,11 X. Y sama dengan 298,5 ditambah 177,11 dikali 8, sehingga mendapatkan senilai 1715,38 dan dibulatkan menjadi 1715. Jadi besaran penjualan pada tahun 2021 dengan menggunakan metode time series moment ini sebesar 1715 unit. Terima kasih, sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tugas kelompok yang nomor 2. Berikut soalnya. Diketahui PT ABC memiliki data penjualan dari tahun 2016 hingga 2020 sebagai berikut. Dan di sini saya diminta untuk melakukan peramalan penjualan untuk tahun 2021 dengan menggunakan metode semi-average, serta susunan anggaran penjualan dalam triwulan tahun 2021. Yang pertama, menggunakan metode semi-average. Ini jawabannya. Karena pada soal data memiliki data yang ganjil, maka data pada tahun tengah diikutsertakan pada kedua kelompok. Seperti ini, 2018. Di sini pertama mengerjakan semi total. Dari mana semi total tersebut? Dari jumlah penjualan yang ini. Begitupun untuk yang semi total yang kedua. Sebagai berikut, A sama dengan rata-rata kelompok 1 sama dengan dari jumlah semi average yang ini. Yang pertama, 911,667. Yang kedua, B sama dengan rata-rata kelompok 2 dikurangi rata-rata kelompok 1 dibagi N. Sama dengan 1282,667 dari total semi average yang kedua dikurangi 911,667 dari total ini dibagi 3 dan hasilnya 123,667. Maka persamaannya Y sama dengan A ditambah B dikali X untuk tahun 2021. X di sini ada 5 data tahun dari 2016 sampai 2020. Y sama dengan 911,667 ditambah 1282,667 dikali X. Rata-rata kelompok 1 sebagai A, rata-rata kelompok 2 sebagai B sama dengan 911,667 ditambah 1282,667 dikali 5. Dan hasilnya 2194 apabila dibulatkan. Besaran penjualan pada tahun 2021 menggunakan metode semi average sebesar 2194 plus.
Pendistribusian produk di daerah Jakarta dan Bandung 2:1 dengan pendistribusian produk sebagai berikut. Produk mie kuah dan mie goreng, pendistribusian penjualan 60% dan 40%. Ini penyelesaiannya. Anggaran penjualan. Yang satu, menghitung jumlah produk untuk setiap produk dikarenakan perbandingan penjualan Jakarta dan Bandung 2:1, maka Jakarta sama dengan 2/3 dikali 2194. Dan ini hasilnya. Untuk Bandung sama dengan 1/3 dikali 2194 sama dengan 731,333 dus. Dan ini dijumlahkan menjadi 2194. Sehingga perbandingan untuk setiap produknya sebagai berikut. Dan yang bisa dilihat, produk mie kuah, mie goreng, distribusi penjualan 60% dan 40%. Untuk Jakarta, penyelesaiannya 60% dikali yang jumlah yang tadi ini sama dengan 877,607. Dan untuk 40 mie goreng 40% dikali seperti tadi jumlah yang ini sama dengan 585,068. Dan untuk Bandung 60% dikali jumlah dari sini sama dengan 438,799. Untuk 40% dikali ini, 731,33 sama dengan 292,533. Hitung persentase setiap triwulan. Ini terdapat dalam soal serta dijumlahkan dari triwulan 1, triwulan 2, triwulan 3, triwulan 4. Dan untuk rata-ratanya pengerjaannya yaitu 1167 dibagi 5. Hasilnya 233,4. Dan yang kedua 1327 dibagi 5. Semuanya dibagi 5. Karena di sini datanya ada 5. 2016, 2017, 2018, 2019, 2020. Untuk presentasenya, dari jumlah ini dibagi penjualan dalam setahun 5.500 dan hasilnya 21,218%. Seterusnya begitu. Yang ketiga, menghitung penjualan triwulan untuk setiap daerahnya. Untuk daerah Jakarta, mie kuah dan mie goreng triwulan 21,218% dikali ini 21,218 hasil dari sini, persentase yang tadi. Dan 24,127% sama hasil dari yang ini. Seterusnya, ini juga sama dan ini juga sama dikali 877,602 dari sini. Dari perbandingan setiap produk dari sini. Dan untuk mie goreng 5.821,218% dikali 585,068 dari
sini sama dari jumlah perbandingan produk. Dan hasilnya segini, 186,209, 124,139. Dan ini dijumlahkan. Berikut juga untuk daerah Bandung, sama pengerjaannya seperti daerah Jakarta. Begitu terus. Ini terdapat dari yang tadi persentase, dan ini dari perbandingan produk. Selanjutnya yang terakhir, menyusun anggaran penjualan. Nah, untuk Jakarta 86,209 dari sini jumlah penjumlahan dari setiap daerah. Ini juga sama dari 21,173 dari sini. Dari penjumlahan setiap daerahnya. Dan untuk yang ini 141,159 dari penjumlahan setiap daerahnya yang triwulan kedua. Triwulan ketiga dan triwulan keempat seterusnya begitu pengerjaannya. Berikutnya untuk pengerjaan dalam tahunan 877,602 dari jumlah perbandingan setiap produk. Ini produk mie kuah 877,602 dan untuk mie goreng 585,068. Untuk rupiah ini dari penjumlahan 15,827, 17,99,705, 19,69,280 ditambah 2245,950 dari penjumlahan yang di sini. Ini dan ini hasilnya 603,0,76. Yang penjelasan dari saya. Apabila dan apabila kurang jelas bisa ditanyakan di grup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan jawaban soal nomor 3. Di situ mencari anggaran produksi dengan menggunakan stabilitas persediaan. Dan jawabannya adalah ini, di mana diketahui untuk perencanaan persediaan PT ABC 31 Desember 2020 dalam unit produknya itu terdapat M, N, dan O. Dengan perencanaan persediaan di awal dan di akhir sudah tertera dalam tabel ini. Dan langkah pertama yang kita harus cari adalah kita mencari selisih semua produk ini. Dan selisihnya yaitu 6 dikurang 3 sama dengan 3, dan seterusnya 5 dikurang 5 sama dengan 0, 4 dikurang 2 sama dengan 2. Lalu setelah kita mencari selisih ini, ya langkah selanjutnya adalah kita membagi selisih tersebut dengan 3. Jadi 3 dibagi 3 sama dengan 1, 0 dibagi 3 sama dengan 0, 2 dibagi 3 sama dengan 0,67. Dan setelah kita selisih dibagi 3, kita membuat perencanaan persediaannya, di mana ini adalah perencanaan persediaannya, yaitu diambil dari ini perencanaan awal. Karena yang mempunyai selisih adalah M dan O, jadi yang bertambah hanyalah produk M dan O.
Jadi jadinya ada 4, 5, dan 2, dan 2. Lalu persediaan selanjutnya adalah 4, 5, 3. Setelah itu 4, 5, 2 sama dengan 11, lalu 4, 5, 3 sama dengan 12. 11 dikurang 10 sama dengan 1, 12 dikurang 10 sama dengan 2. Dimana kalau 2 dikurang 1, 2 ditambah, mohon maaf, 2 ditambah 1 sama dengan 3, dan sesuai aturan kita tuh harus menjumlahkan sampai angkanya itu sama dengan 5. Jadi angka penjumlahan ini harus sampai dengan 5. Bagaimana caranya bisa mendapatkan 5? Berarti kita tambahin lagi perencanaan persediaannya itu 4, 5, 3 sampai dengan 12, lalu 12 dikurang 10 sama dengan 2. Jadi 1 ditambah 2 tambah 2 sama dengan 5. Itu untuk mengetahui perhitungan perencanaan persediaannya. Lalu untuk selanjutnya diketahui anggaran penjualan yang ini, anggaran penjualan jenis sirup M, N, dan O di triwulan 1, 2, 3, dan 4, di mana ini akan dikirimkan ke Jakarta, Bandung, dan setelah itu kita menghitung triwulannya. Oke. Selanjutnya adalah yang pertama kita lakukan, kita menentukan, kita menaruh penjualan 2020. Di sini ya ada tabel berwarna kuning. Kita masukkan triwulan 1 penjualan sebesar 68 untuk semua produk, jumlahnya 68, M dengan M27, N22, O19, totalnya 68. Kita masukkan ke sini yang saya tandai. Lalu triwulan 2 juga sama di sini. Triwulan 3 juga sama, dan seterusnya triwulan 4 di sini, dan dalam setahunnya ditulis di sini. Setelah itu yang kita lakukan adalah menaruh untuk persediaan awal dan persediaan akhir. Jadi persediaan awal di sini yang di atas tadi adalah 3, 5, 2, dan 10. 3, 5, 2, 10 kita taruh di triwulan 1. Karena persediaan awal adalah triwulan pertama. Kita masukkan ke sini triwulan 1 persediaan awalnya 3, 5, 2, 10, dan persediaan akhir yang ini 6, 5, 4, 5 yang berwarna biru ini dimasukkan ke sini, ke triwulan 4, karena persediaan akhir. Lalu dalam setahun ini kita masukkan di yang tadi persediaan akhir ditulis juga di sini di dalam setahunnya, dan persediaan awal juga ditulis di sini. Oke. Lalu yang setelah itu kita lakukan adalah menjumlahkan 128 ditambah 6 penjualan dan penjualan akhir dijumlahkan, hasilnya 134. Lalu 134 dikurang 3 sama dengan 131. Begitupun yang sampingnya, 97 kurang 5 97 tambah 5 sama dengan 102, 102 kurang 5 97. 91 tambah 4 sama dengan 95, 95 kurang 2 93, 316 ditambah 15 sama dengan 331, 331 dikurang 10 sama dengan 321. Lalu setelah itu adalah kita memasukkan persediaan awal di triwulan 4 ini yang berwarna hijau. Kita ambil dari sini. Mengapa kita ambil dari sini? Karena di penjualan 2020 ini angkanya besar. Jadi kita masukkan angka 4, 5, 3, 12 ke dalam persediaan awal di triwulan 4. Lalu setelah itu kita masukkan juga di triwulan ketiga.
karena angkanya juga besar. Kita masukkan di triwulan 3, sama ini ya, triwulan 3 dan triwulan 4. Dan langkah selanjutnya juga sama, penjualan ditambah persediaan akhir, jadi total kebutuhan barangnya 43, 37 tambah 6 sama dengan 43, 43 dikurang 4 sama dengan 39, dan seterusnya sampai sini. Lalu setelah itu yang sebelah sini juga sama. Nah, untuk kita mengetahui persediaan akhir di triwulan 3, caranya adalah yang perlu kita tahu adalah persediaan awal di triwulan keempat itu sama dengan persediaan akhir di triwulan 3. Jadi persediaan awal di triwulan misalkan triwulan awal itu adalah persediaan akhir di triwulan akhir ya. Jadi bisa dilihat di sini, persediaan awal di triwulan 4 itu sama dengan persediaan akhir di triwulan 3. Jadi kita masukkan saja ini yang hijau ini 4, 5, 3, 12 salin ke sini. Karena sama, persediaan awal di triwulan 4 itu adalah persediaan akhir di triwulan 3. Gitu. Jadi kita taruh sini, lalu dihitung juga sininya. Nah, terus untuk yang mengisi yang 2 ini juga sama. Persediaan awal di triwulan 3 sama dengan persediaan akhir di triwulan 2. Oke. Nah, untuk persediaan awal yang di triwulan 2, kita memakai yang ini, yang warna ungu. 4, 5, 2, 11. Kita memakai ini. Lalu setelah itu seperti yang saya bilang, persediaan awal di triwulan 2 sama dengan persediaan akhir di triwulan 1. Jadi 4, 5, 2, 11 kita taruh juga di persediaan akhir triwulan 1. Dan prosesnya pun sama seperti yang tadi di triwulan 3, triwulan 4. Jadi penjualan 2020 ditambah persediaan akhir, lalu kebutuhan sama dengan kebutuhan barang dikurang persediaan awal. Jadi 27 dibagi 4 sama dengan 31, 31 kurang 3 sama dengan 28. Begitupun seterusnya. Jadi caranya begitu. Yang perlu kalian ingat adalah persediaan awal harus ditambah selisih. Begitu. Ya, jadi untuk menentukan apakah ini sudah benar apa belum, kita bisa lihat di bagian yang ini nih. Nah, jadi kalau sudah benar itu caranya adalah untuk produk sirup M, kita tambahkan saja jumlah produksinya 28 tambah 30 tambah 34 dan tambah 39, itu hasilnya sama dengan 131. Seperti yang ada di sini rumusnya. Terus juga N juga sama. 22 tambah 22 tambah 26 tambah 27, hasilnya itu 97 dan seterusnya sampai sini. Dan itu adalah contoh maksudnya jawaban dari soal nomor 3. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alika Nur Afrila, NPM 1840 10134. Di sini saya akan mencoba menjelaskan soal yang diberikan oleh dosen saya, yaitu Ibu Lira, mata kuliah penganggaran bisnis. Di sini saya akan mencoba menjelaskan soal nomor 4. Kita lihat di sini ada data perusahaan PT Uji. Di sini ada perkiraan penjualan. Jenis sepatunya ada 3, yaitu sepatu anak, sepatu olahraga, dan sepatu kantor. Perkiraan penjualannya itu jumlahnya untuk sepatu anak 20.000, untuk sepatu olahraga 40.000, dan untuk sepatu kantor 60.000. Harganya kalian bisa lihat di sini. Persediaan awal dan akhirnya juga tersedia, ada di sini. Dan di sini ada standar usage rate. Untuk jenis bahannya itu menggunakan 3 bahan, kain, plastik, dan karet.
di sini juga sudah diketahui untuk standar usage rate dari sepatu anak, dari sepatu olahraga dan sepatu kantor. Dan untuk jumlah persediaan dan harganya dari jenis-jenis bahannya ini sudah ada. Harganya sekian. Dan untuk persediaan awal dan akhirnya juga sudah tersedia. Kita langsung saja untuk membahas pertanyaan yang pertama, yaitu mencari anggaran produksi dari setiap produk. Produknya kan ada 3 nih, sepatu anak, sepatu olahraga, dan sepatu kantor. Mencari anggaran produksi, terlebih dahulu kita mengetahui dulu tingkat penjualannya berapa. Di sini sudah diketahui tingkat penjualan dari masing-masing sepatu. Sepatu anak 20.000, sepatu olahraga 40.000, sepatu kantor 60.000. Lalu kita masukkan, sudah dimasukkan, kita cari persediaan akhir dari masing-masing jenis sepatu. Persediaan akhirnya ini sudah diketahui, 3.500, 6.000, 6.000. Lalu kita akan mencari kebutuhan. Kebutuhannya berapa nih? Maka dari tingkat penjualan dan persediaan akhir itu ditambah. Tingkat penjualan ditambah persediaan akhir, maka hasilnya itu kebutuhan. Ini hasilnya, hasil dari penambahan tingkat penjualan dengan persediaan akhir. Setelah itu kita masukkan persediaan awal. Persediaan awalnya ini kita masukin 2.000, 4.000, 7.000. Lalu untuk mencari tingkat produksi atau anggaran produksi, kebutuhan dikurangin dengan persediaan awal. Maka hasilnya ini. Oke, selesai untuk anggaran produksi. Lanjut kita akan mencari anggaran kebutuhan bahan baku. Bahan bakunya kan ada kain, plastik, dan juga karet. Sure-nya itu sudah ditentukan. Ini untuk sure bahan kain. Kita masukkan sini. Ini sure untuk bahan plastik, kita masukkan ke sini. Ini sure untuk bahan karet, kita masukkan ke sini. Masukkan produknya juga, ada 3 produk, dan produksi. Ini dari mana hasilnya? 21.500, 42.000, sama 59.000 dari tingkat produksi atau anggaran produksi yang sebelumnya kita cari. Ini yang sudah kita cari sebelumnya, ini kita masukin ke sini. Udah kayak gitu, kita kan harus cari kebutuhan nih. Kebutuhannya berapa untuk bahan baku kain, plastik, dan juga karet. Maka, untuk dapetin kebutuhan ini, kita harus kalikan 21.500 dengan sure-nya 0,5. Hasilnya sekian. 42.000 dikali dengan sure-nya 0,5, hasilnya 21.000. 59.000 dikali 0,5, hasilnya 29.500. Dan sama untuk kebutuhan plastik juga. 21.500 dikali 0,4, bedanya tinggal dikalikan dengan sure-nya masing-masing. 42.000 dikali 0,5, 59 dikali 0,6. Hasilnya akan segini. Untuk kebutuhan karet juga sama. Tinggal dikalikan dengan sure-nya karet. 21.500 dikali 0,7, 42.000 dikali 0,8, 59.000 dikali 0,9. Untuk jumlah, tinggal ditambahin aja ini, 3 ditambahin, ini ditambahin, ini ditambahin. Semuanya sama, tinggal ditambah-tambahin. Selanjutnya, kita akan cari anggaran pembelian bahan baku. Anggaran untuk kain, plastik, dan karet. Berapa sih biaya yang harus dikeluarkan untuk pembelian kain, plastik, dan juga karet? Maka kita akan masukkan dulu persediaan bahan akhir. Kita udah diketahui di soal. Persediaan bahan akhirnya ini 6.000 untuk kain, 8.000 untuk plastik, dan 7.250 untuk karet. Masukin ke sini. Lalu kita masukin kebutuhan bahan baku. Ini dapat dari mana kebutuhan bahan baku ini? Dari anggaran kebutuhan bahan baku sebelumnya. Ini untuk kain, ini untuk plastik, dan ini untuk karet. Kita masukin ke sini. Lalu, untuk mencari jumlah kebutuhan itu tinggal ditambahin antara persediaan bahan akhir dengan kebutuhan bahan baku. Ditambahin akan hasilnya 67.250. Ini juga sama ditambahin, ini juga sama ditambahin. Setelah itu kita akan masuk, udah dapat hasil jumlah kebutuhannya segini, kita akan masukkan persediaan awal ini 2.500 untuk kain, 5.000 untuk plastik, dan 9.000 untuk karet.
kita masukin ke sini. Lalu kita akan menghasilkan pembelian bahan baku dengan cara mengurangi jumlah kebutuhan dengan persediaan awal. Jumlah kebutuhan dikurangi persediaan awal, maka hasilnya akan segini, 64.750. Semuanya sama. Jumlah ini dikurangi ini juga dikurangi ini. Lalu kita masukkan harga. Dari harga untuk setiap jenis bahan. 2.000 untuk kain, 3.000 untuk plastik, dan 4.000 untuk karet. Masukin ke sini. Dan untuk mencari dari nilai pembelian itu, tinggal pembelian bahan baku yang ini dikalikan dengan harga. 64.750 dikalikan dengan 2.000, 129.500. Ini juga sama, ini dikali ini hasilnya segini, ini dikali ini hasilnya segini. Oke, sekian pembahasan soal nomor 4 dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sinta Malewati. Saya akan menjelaskan soal nomor 5. Nomor 5 itu yang ada 2 soal, yang A dan yang B. Nah, saya akan menjelaskan yang A dulu. Yang A itu ada sudah diketahui dari soalnya, yaitu R 12.000 unit, P 8.000 unit, I 10%, dan S 1.500.000, lead time-nya 7 hari, safety stock-nya 100 unit. Nah, yang tanyakannya itu yang pertama ada EOQ dan ROP. Jawabannya, di sini saya akan bahas yang EOQ dulu, yang pertama. EOQ rumusnya itu akar 2 dikali R dikali S dibagi P kali I. Terus di sini tuh masukkan dari rumus semuanya R, S itu dimasukkan ke sini. Akar 2 dikali 12.000 itu R, 1.500.000 itu S, lalu dibagi 8.000 itu P dikali 10% itu I. Lalu hasilnya itu 36 miliar dibagi 800 itu hasil dari 800 dikali 10%. Lalu hasilnya 6.708,20 rupiah. Lalu saya akan menjelaskan yang kedua, yang ROP. ROP itu ada rumusnya itu penggunaan bahan baku per harinya itu 12.000 dibagi 360. Nah, 360 itu dari mana? 360 ini tuh dari 1 tahun itu ada berapa hari? Nah, 1 tahun itu ada 360 hari. Lalu 12.000 dikali 360 itu 33,3 unit. Terus lead time itu 7 hari. Nah, dari mana lead time 7 hari itu udah dikasih tahu dari soalnya yang ini. Nah, itu 7 hari lead time-nya itu dipindahkan ke sini 7 hari. Dikali 33,3 unit. 33,3 unit ini tuh dari hasil penggunaan bahan baku per harinya itu yang ini. Dipindahkan ke sini, lalu dikalikan, dan hasilnya itu 233,1. Lalu safety stock-nya juga sudah diketahui dari soalnya, yaitu nih, safety stock-nya sudah dikasih tahu 100 unit. Nah, lalu di sini juga safety stock-nya 100 unit. Nah, lalu dijumlahkan 33,3, 233,1, 100 unit dijumlahkan semuanya, hasilnya itu 366,4 unit. Lalu di sini saya akan menjelaskan bagian yang B. Di sini tuh dari soalnya tuh diketahui itu ada 2 tabel. Yang pertama rencana produksi, yang kedua tuh rencana jam serta tingkat upah per jam tenaga kerja. Yang ditanyakan itu yang B itu, buatlah anggaran tenaga kerja untuk perusahaan UJ. Di sini tuh saya akan menjelaskan yang anggaran biaya tenaga kerja dulu. Rencana produksinya itu ada sudah diketahui triwulan 1 sampai triwulan 4 dari soalnya. Terus produksinya juga sudah diketahui di soalnya. Produksinya itu 4.000 untuk triwulan 1, 5.000 untuk triwulan 2, 6.000 untuk triwulan 3, dan 7.000 untuk triwulan keempat. Dan dijumlahkan dari 4.000 ini sampai 7.000 dijumlahkan semuanya. Hasilnya 22.000. Lalu standar jam per unit itu di Departemen A itu sudah diketahui 3,5 semuanya sampai triwulan keempat. Lalu cara menjumlahkan di sini itu 4.000 dikali 3,5 hasilnya 14.000, dan seterusnya juga sama sampai 7.000 itu dikali 3,5 hasilnya 24.500 rupiah, dan jumlah ini tuh dijumlahin semuanya dari 14.000 sampai 24.500 hasilnya itu 77.000 rupiah.
Lalu untuk standar jam per unit di Departemen B itu sudah diketahui dari soal itu 4,5 semuanya sampai triwulan keempat. Lalu cara menghitungnya juga sama kayak Departemen A, yaitu 4.000 dikali 4,5. Nah, hasilnya itu 18.000. Lalu dijumlahkan semuanya sampai 13.500, hasilnya Rp19.000. Cara menjumlahkan ini, jumlah Departemen A dan jumlah Departemen B itu dijumlahkan dua-duanya 14.000 ditambah 18.000, hasilnya 32.000 dan seterusnya. Lalu 32.000 ini ditambah 32.000 ini ditambahkan semuanya sampai 56.000, hasilnya Rp176.000. Lalu saya akan menjelaskan yang tabel kedua ini. Ini tuh rencana jam serta tingkat upah per jam tenaga kerja. Di sini tuh sama kayak tabel pertama, sudah diketahui triwulannya itu 1 sampai 4. Lalu di sini itu ada jam. Nah, jam yang di sini itu hasil dari jumlah yang ini, yang di Departemen A ini kan jumlahnya 14.000, ditulis semuanya sampai 24.500 itu dipindahkan ke sini semuanya. Ke jam yang di jam serta tingkat upah itu disimpan di sini, hasilnya Rp77.000. Lalu upahnya tersebut tuh udah dikasih tahu di tabelnya, di soalnya itu 20.000 sampai triwulan keempat. Lalu cara menjumlahkannya itu sama 14.000 dikali 20.000, hasilnya 280 juta dan seterusnya sama sampai ke triwulan keempat sama 24.500 dikali 20.000, hasilnya 490 juta rupiah. Lalu dari 280 juta ini tuh dijumlahkan sampai 490 juta rupiah itu dijumlahkan semuanya, lalu hasilnya 1.540 juta rupiah. Lalu di sini tuh sama, di Departemen B itu ada jamnya tuh 18.000 sampai 31.000 itu dari sini. Nah, 18.000 ini dipindahkan lagi ke jam di upah Departemen B. Nah, terus upah Departemen B itu sudah dikasih tahu di soalnya tuh 25.000. Semuanya sampai triwulan keempat. Lalu cara menjumlahkannya juga sama kayak yang Departemen A. 18.000 dikali 25.000, hasilnya 450 juta. Dan sama kayak yang terakhir, yang ini 31.000 dikali 25.000, hasilnya 787 juta 500 rupiah. Nah, dari 450 juta ini jumlahkan semuanya sampai 787.500 dan ini hasilnya 2.004.705.000 rupiah. Lalu, cara menghitung jumlah tersebut yang di sini juga sama, tapi itu ditambah 280 juta ini ditambah 450 juta, hasilnya 730.000 dan seterusnya. Lalu jika sudah mempunyai hasil, di sini itu dijumlahkan semuanya. Sekian dari saya presentasinya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.